Halo guys, teman-teman Psikologi 1, salam sejahtera buat semuanya, salam kasih juga buat orang-orang tercinta di lingkungannya. Hari ini akan ada video terkait semester pertama BEM Psikologi SU periode 2023-2024 Kabinet Arunika Selaksa. Hal ini adalah pelaporan terhadap bentuk tanggung jawab kami terhadap mahasiswa atas apa yang telah terjadi atau apa yang kami lakukan untuk mahasiswa psikologi SIU. Silakan disimak ya teman-teman. Dadah. Dan awal organisasi mahasiswa Fakultas Psikologi. Teman-teman mahasiswa. Oke, halo, perkenalkan nama aku Ica dari Departemen Keuangan, Angkatan 22. Aku Abel dari Departemen Riset dan Keilmuan Angkatan 22. Halo, nama aku Farah dari Humas. Aku kadep Humas maksudnya. Terus aku dari Angkatan 21. Peti, aku Kepala Departemen Kesekretariatan. Aku dari Angkatan 2021. Aku Nana, aku dari BEM sini sebagai Kepala Departemen dari bidang pengembangan sumber daya mahasiswa Angkatan 2021. Aku Idelia dari Departemen Eksternal Angkatan 2022. Saya Manja, saya dari Departemen Pengabdian Masyarakat dan saya Angkatan 2022. Nama aku Kairana Balkis, aku dari Departemen Pengembangan Potensi dan aku dari Angkatan 21. Nama saya Rizky Ananda, biasanya dipanggil Rizky. Saya dari Angkatan 22, kelas 02, perwakilan dari BEM, Departemen Ekonomi Kreatif. Halo semua, perkenalkan aku Michael, Kepala Departemen Konten Kreator Angkatan 21. Aku juga mau makasih ke Kak Vincent karena Kak Vincent itu bener-bener gercep banget, bener-bener cepet tanggap. Kak Vincent langsung nyari siapa pengganti yang cocok buat bendahara 2 itu. Nah sekarang udah ada bendahara 2, terus aku udah kebantu dengan posisi bendahara 2 tersebut. Oke, Departemen Riset sendiri itu merupakan departemen yang bekerja di bidang akademik kayak gitu. Di awal tuh kita capek banget karena kita ngerasa bahwa minat akademik di psikologi SI itu sangat dikit, jadi kita kayak harus benar-benar gencar buat mencari proker apa yang sesuai dan kira-kira audiensnya itu siapa. Tapi semakin hari kita juga semakin menyadarkan diri kita bahwa di psikologi SIU ini satu-satunya departemen yang mewadahi mengenai aspirasi akademik mahasiswa itu cuma Riskel. Jadi kita sebisa mungkin menguatkan diri kita untuk bisa meyakini bahwa oke, kita harus bisa untuk mahasiswa kayak gitu. Lalu untuk progresnya, sejauh ini kita tuh yang paling banyak prokernya. Kita yang pertama ada Gitu untuk PKM, di mana kita mengenalkan apa itu PKM ke teman-teman, buat teman-teman yang pengen gitu untuk join PKM di 2024. Terus kita juga ada mentoring, ini salah satu bentuk proker yang kerjasama sama Konkret, di mana kita menyediakan mentor-mentor buat teman-teman yang kekurangan mengenai matkul-matkul gitu. Jadi kita menyediakan mentor buat teman-teman. Terus untuk sekarang ini kita ada proker namanya Science, di mana Psychology Student Conference. Jadi kita membuka conference yang terbuka buat teman-teman di seluruh Jawa Tengah sama Yogyakarta. Pendaftarannya masih buka sampai sekarang, jadi kalau misalnya teman-teman mau join boleh banget. Selama ini Humas sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Terus juga aku juga mengapresiasi karena bisa menghandle walaupun nggak kehandle kadang juga kelupaan kalau misalkan ada job yang harus kita lakuin, tapi masih bisa lah, maksudnya masih bisa ditangani dengan baik walaupun itu agak memutar dan jalannya panjang gitu, tapi yang penting udah beres semuanya terus pekerjaannya selama ini. Terus selama ini kita udah menjalin kerjasama dengan eksternal, terus internal juga. Kita juga udah buat event bareng, maksudnya udah kerjasama event sama pihak luar. Terus kita juga barusan selesai acara studi banding dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tengah tercapai sih, maksudnya masih nggak ada yang jomplang-jomplang banget kayak nggak tercapai itu enggak, tapi so far progres kita udah cukup baik dan cukup hampir tercapai lah. Di departemen, oke.
Oke, jadi ini ya kalimat yang sering kami dengar, sekrenya slow respon gitu katanya teman-teman dari departemen lain sama UKMF lain. Ya sebenarnya kami nggak ngelak sih kalau kami terkadang emang slow respon gitu. Tapi gimana pun kami tuh tetap kayak mau memberikan semua waktu dari kami itu untuk menanggapi permintaan dari teman-teman UKMF sama teman-teman departemen lain. Jadi ya gitulah kinerja dari departemen sekretariatan ya. Terus progres proker, ya kebetulan sekre cuma punya satu proker aja ya, yaitu sekretariatan, yaitu untuk membuat inventaris dari Ormawa, nggak cuma BMF tapi juga sama SMF. Itu lagi membuat proposalnya, jadi lagi diproses. Gitu aja sih. Oke, untuk dari kinerja departemen sendiri, dari kinerja Departemen Pengembangan SDM sejauh ini itu sudah berjalan dengan baik dan bagus sesuai dengan rancangan dan rencana-rencana di awal yang sudah kami tetapkan. Kekurangannya itu hanya beberapa, yaitu cuma miskomunikasi dan juga ada beberapa keterlambatan. Lalu dari Departemen Pengembangan SDM sendiri itu memiliki kegiatan tiap bulan, yaitu sharing is caring atau SIC, yang dimana akan diadakan setiap akhir bulan. Di situ juga nanti teman-teman UKMF itu bisa menyampaikan progres dan kendala yang sudah mereka alami selama sebulan itu, dan di situ juga nanti akan menjadi tempat pemantauan bagi teman-teman SDM untuk melihat perkembangannya teman-teman UKMF itu nanti gimana, terus nanti mengawasi kegiatannya UKMF kayak gitu, dan juga sebagai tempat evaluasi juga bagi UKMF dan teman-teman BMF kayak gitu. Dan untuk progresnya sendiri sejauh ini dari teman-teman pengembangan SDM itu sudah melakukan proposal dan LPJ dari teman-teman UKMF yang kami bantu untuk mengajukan ke atasan dan pengecekan juga. Dan ketika ada kendala kami juga membantu teman-teman UKMF agar bisa lebih gampang untuk mengajukan proposal dan LPJ-nya. Dan sekarang ini terdekatnya adalah kami fokus kepada kegiatan yang akan kami lakukan sendiri dari pengembangan SDM kayak gitu. Sebelumnya aku mau berterima kasih dulu sama wakil dan stafku karena sudah bekerja dengan sangat baik dan sangat membantu aku. Kemudian program kerja kami ini namanya Sinergi. Nah, Sinergi ini untuk merayakan disnatalisnya psikologi yang ke-40. Nah, kami membalutnya itu dengan konser. Nah, kebetulan program kerja kami ini masih ongoing, jadi ditunggu aja di IG-nya Sinergi. Progres prokernya kebetulan masih sampai kami mengumpulkan beberapa sponsor dan lain-lain sih. Oke, yang pertama dari kinerja departemen, aku sendiri sangat mengapresiasi departemenku karena kebetulan kami sudah melakukan 2 proker dari Sci40. Dari Sci40 sendiri itu ada 2 kegiatan dan saya sangat menghargai kebersamaan dari kinerja departemen karena mereka benar-benar bekerja keras untuk acara ini sehingga acaraku bisa play dan berjalan dengan lancar seperti itu. Untuk progresnya sendiri Departemen Pengabdian Masyarakat selain ada 2 proker Sci40, kita juga ngajuin program yaitu PPK Ormawa, di mana saat ini kita barusan ngumpulin proposal buat PPK Ormawa seperti itu. PPK Ormawa sendiri itu program penguatan kapasitas Ormawa, di mana yang boleh mengusulkan adalah anggota Ormawa dan saya di sini mengusulkan sebagai anggota BEM Fakultas Psikologi seperti itu. Jadi kinerja departemen aku sejauh ini sangat-sangat memuaskan dan aku sangat mengapresiasi wakadepku dan para stafku karena sejauh ini dengan beban 2 proker kami bisa berjalan dengan maksimal dan bisa saling membantu satu sama lain. Kami ada 2 proker, yaitu yang pertama ada Convergen. Convergen itu semacam perlombaan yang kami adakan untuk semua mahasiswa aktif Fakultas Psikologi dari angkatan berapapun selagi mahasiswa aktif boleh mengikuti Convergen. Nah, Convergen sendiri dibagi menjadi 2 lomba, yaitu ada Popsi dan Pikat. Nah, Popsi itu adalah Pekan Olahraga Psikologi dari 3 lomba, dan ada Pikat, Psikologi Mencari Bakat, ada 3 lomba juga. Untuk playnya sendiri di Popsi ada tanggal 19 dan 20 April dan Pikatnya di tanggal 26 dan 27 April. Puncak Pikatnya tanggal 27 April.
Nah, untuk proker yang satunya kami ada Poligen, yaitu Psikologi Got Talent. Jadi, teman-teman mahasiswa aktif Fakultas Psikologi jika ingin sekali mendaftarkan dirinya mengikuti perlombaan atau ingin mengembangkan semua minat bakatnya, bisa menghubungi kami lewat Instagram One for Psychology atau melalui Departemen Pengembangan Potensi Fakultas Psikologi, seperti itu. Nanti sistem kerjanya Poligen ini kami akan membantu dan menjembatani antara mahasiswa dan perlombaan dari suatu perlombaan tertentu ke fakultas, seperti itu. Nanti kita akan membantu dengan cara membuatkan proposal dan pengajuan dana ke fakultas, seperti itu. Oke, kalau progresnya sendiri sejauh ini Convergen progresnya sudah sesuai dengan harapan kami para panitia dan sesuai dengan harapan timetable. Jadi bisa dibilang Convergen ini aman-aman saja sejauh ini. Dan kami juga sudah membuka pendaftaran untuk Convergen, Popsi, Pikat, kami sudah membuka pendaftaran. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mendaftar Convergen juga, karena Convergen ini adalah pestanya psikologi. Oke, untuk yang Poligen, memang kami itu di Evabul yang pertama kurang memberikan fokus kepada Poligen karena kami terlalu memberikan fokus kepada Convergen. Tetapi setelah kita melakukan Evabul yang kedua, kami sudah memberikan fokus juga ke Poligen dan sejauh ini Poligen sudah berjalan. Kami sudah mendapatkan beberapa target mahasiswa yang mau mengikuti lomba, dan kami juga sudah membantu beberapa mahasiswa yang mau mengikuti lomba dengan cara membuatkan proposal dan menjembatani ke fakultas, seperti itu. Kalau untuk ekonomi kreatif sendiri, kinerja departemen dan progres pokernya kita udah jalan beberapa event. Mulai dari awal masuk di BEM kita udah ada event Psycholowin, dimana itu kita nyiapinnya juga udah dari sebelum kita sertijab, lalu kita langsung eksekusi di setelah sertijab. Nah, lanjut yang ke event yang kedua, kita ada DU atau biasanya disebut dengan Dudu. Dudu sendiri itu dari untuk dengan ucapan. Jadi kita memberikan kesempatan kepada teman-teman psikologi untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang terdekatnya, bisa mulai dari pacarnya atau gebetannya atau ada esnya atau yang lain-lain lah pokoknya. Lalu event yang ketiga sendiri, kita udah ngadain workshop. Jadi untuk workshop yang pertama kita udah ngadain ada merangkai bunga. Ya emang agak kesulitan di awal karena emang mungkin karena kurangnya promosi dan minatnya orang-orang, jadi kayak audiens yang datang pun juga nggak sesuai dengan ekspektasinya kita. Lalu yang selanjutnya ini kita juga ngadain workshop lagi pot painting. Nah, untuk workshop sendiri pun kita juga kolaborasi sama beberapa elemen, termasuk dari kepanitiaan di Sinergi sendiri ada tadi itu Sinergi. Lalu kita juga kolaborasi dengan alumni yang membukakan jasa untuk melakukan workshop. Nah, workshop yang akan dilakukan ini pot painting di tanggal 24 Maret. Progress Proker kita udah jalan semua yang sesuai di RKT. Oh, tadi kelupaan ada satu lagi, konseling. Konseling sendiri kita udah mulai jualan jersey juga. Kita juga udah proses pendataan. Lalu untuk progress pokernya, workshop yang kita targetin 3 itu kita udah berjalan 2. Jadi kurang lebih kita akan masih tetap berlanjut. Yang satunya lagi. Kinerja konten kreator saya bilang sudah baik karena kami selalu hadir di setiap kegiatan BMF Psikologi untuk melakukan dokumentasi. Tapi nggak jarang kami suka melewatkan untuk mengupload informasi di media sosial BMF karena kelupaan. Kalau ditanya progres, kami kebetulan tidak ada proker. Jadi progresnya bisa teman-teman lihat sendiri di media sosial BMF Psikologi. Nah, dari awal periode kami sudah mengerjakan feeds perkenalan anggota BMF Psikologi, desain template story, desain feeds Instagram, peringatan hari-hari besar, feeds apresiasi prestasi, intro video, dan after movie. Oke, kalau ke depannya kita akan fokus ke sains dulu, jelas, karena sains itu nanti plannya masih di sekitar bulan Juli. Terus kita juga masih ada proker lainnya, yaitu namanya Circle PKM, di mana kita menyiapkan buat teman-teman yang misal ingin tertarik untuk join PKM di tahun 2025 nanti. Mungkin ini ya, memperbaiki dari masing-masing kita kalau misalkan ada kelupaan kerjasama atau mau support event, atau mungkin kalau misalkan kita mau pendataan
kerjasama gitu, mungkin kita perlu benahi sih biar kita tuh tahu list-listan kerjasama apa sih yang sudah kita lakuin, terus juga event apa aja sih yang udah kita lakuin gitu sih. Proposalnya itu ya, terus kan kalau sekretariat kan mungkin teman-teman bendahara itu kan nggak kan membuat sebuah proker yang melibatkan suatu event gitu ya, atau melibatkan external parties atau yang di luar BEM gitu. Kami cenderung mengurus kepentingan internal BEM sendiri, yaitu inventaris sama proposal LPJ kayak gitu kan ya. Terus mungkin ini aku lagi persiapan untuk apa ya, membuat rekapan semua progres, semua proposal, semua LPJ, terus memantau pencairan dana, terus ya semuanya lah dari proses proker teman-teman. Yaitu ya kami juga dari BPH juga kan ya. Jadi nanti kan sidang akhir kan kita bakal ngasih laporan setiap program kerja kita. Jadi supaya nanti di sidang akhir kita nggak ketar-ketir kayak ini mana LPJ-nya, proposalnya mana belum selesai gitu. Nah, jadi aku berencana untuk tapi mengaturnya mulai dari sekarang kayak gitu. Kami dari Departemen Pengembangan SDM itu tentunya akan memperbaiki segala kekurangan yang ada di departemen kami, dan kami akan lebih fokus kepada kegiatan sama UKMF, mendampingi UKMF, dan juga sama kegiatan program kerja yang akan kami lakukan sendiri ke depannya kayak gitu. Ditunggu aja di IG-nya sinergi@sinergi.official. Oke, untuk progres dari Departemen Pengabdian Masyarakat sendiri, kedepannya adalah kita akan melanjutkan pembikinan LPJ, lalu ngurus PPK Ormawa. Itu aja. Tapi tentu saja akan tetap memberikan semua yang terbaik untuk Fakultas Psikologi, untuk mahasiswa Fakultas Psikologi, karena kami datang dari psikologi dan untuk psikologi. Lalu kami akan tetap melakukan konvergen, dan saya berharapnya konvergen ini berjalan sesuai dengan harapan kami semua, berjalan lancar dan sukses dan berhasil. Jadi semua yang sudah kami perjuangkan, semua yang sudah kami tumpahkan dalam konvergen ini terbayarkan oleh kesuksesan kami. Seperti itu. Semoga konvergen ini kinerja semua teman-teman panitia dan semua teman-teman yang ikut terlibat dalam konvergen tetap konsisten, karena kami sudah membukanya dengan baik, maka kami akan menutupnya dengan baik juga. Seperti itu. Lalu aku mau memberikan apresiasi kepada teman-teman panitia konvergen dan teman-teman departemen saya karena sudah bekerja sejauh ini, karena sudah berjuang sejauh ini, dan semoga nanti kita juga bisa menutupnya bersama-sama dengan baik. Untuk yang poligen, kedepannya kami akan terus mengencari untuk promosi poligen dan mencari semua mahasiswa aktif psikologi yang minat mengembangkan potensinya, seperti itu, karena itu adalah tupoksi kami. Jadi selama ada kami, mahasiswa aktif Fakultas Psikologi akan selalu terbantu, seperti itu. Kedepannya mungkin lebih mempersiapkan dengan matang workshop-workshopnya, karena tidak ingin hal-hal yang sebelumnya terjadi kembali ya. Kita pengennya kayak mendapatkan audiens yang banyak dan peminat yang banyak juga, lalu lebih merangkul teman-teman psikologi untuk bisa lebih menyatu lagi dengan proker-proker yang akan kita kerjakan. Nah, selanjutnya konten kreator akan melengkapi data-data hari-hari besar yang belum lengkap. Kemudian kami juga akan memperbaiki komunikasi kami agar kami bisa lebih responsif dan tidak ketinggalan ataupun telat mengupload. Nah, selanjutnya progres ke depan kami akan membuat video rekapan 1 semester BMF Psikologi yang sekarang teman-teman tonton. Dan itu kemarin 7, kalau sekarang 8,5 lah. 10/10, karena kita tuh kerjasamanya bener-bener oke banget, jadi aku bener-bener merasa puas sama departemen aku. 8,5. Sekre itu kan cuma 2 orang ya. Partner sekre itu masih kayak apa ya, belum terlalu menguasai lapangan administratif atau sekretariatan dari fakultas lah, dari UNIF. Jadi aku ini harus kayak bekerja ekstra untuk ngajarin dia, terus juga untuk memantau kerjanya dia, jadi supaya nggak ada yang kelewat atau nggak ada yang miss gitu. Jadi
tapi partnerku ini sangat responsif, sangat dia mau belajar, jadi aku nggak merasa terbebani. Oke, kalau untuk penilaian diri sendiri terhadap departemen sekarang, jujur aja masih 8. Kalau ditanya kenapanya, karena jalannya departemen ini kan termasuk liburan juga. Kami masih memantau UKM gitu, dan selama liburan itu nggak bekerja dengan maksimal dan fokusnya tuh masih terbagi-bagi gitu. Dan juga di miskomunikasi tadi dan keterlambatan tadi itu sebagai nilai yang kurang juga, karena aku nggak terlalu sering ngecek gitu, nggak terlalu fokus banget sama UKM kayak gitu. 6, karena alasannya menurutku aku belum banyak ikut dalam kepanitiaan. Rate-nya ada di 8 karena sudah bisa melaksanakan play dengan baik. Terus ya kalau namanya kita kerja bareng pasti kan tidak mungkin bisa satu pendapat terus, dan dari perbedaan pendapat itu kita tetap bisa menyelesaikan sebuah masalah seperti itu. Kalau aku untuk departemenku aku sudah memberikan yang terbaik, jadi aku kira aku bisa menilai 10 karena selain tanggung jawabku yang lebih besar, aku juga sudah memberikan semuanya, aku tumpahkan untuk departemenku, untuk departemen pengembangan potensi dan untuk fakultas psikologi terutama, dan untuk semua teman-teman kepanitiaan saya, terus untuk semua warga psikologi. Aku kira ratingnya itu di 8/10. Alasannya karena masih banyak kurangnya, karena kita juga masih sama-sama belajar, cuman apa yang dikerjain udah semaksimal mungkin. Dari teman-teman ekonomi kreatif sendiri juga udah berusaha yang sebaik-baiknya, tapi ya namanya usaha pasti ada plus minusnya, jadi kita tetap mau memperbaiki biar bisa maksimal. Saya kasih nilai 8 karena kami masih sering lupa upload ataupun sering kurang responsif. 8,5 karena aku masih sering disuruh-suruh Kak Vincent. 9/10, tapi aku bisa paham karena Kak Vincent itu banyak sekali tanggungannya, jadi dia tidak bisa selalu fokus terhadap satu departemen aja. 9 karena sangat membantu sekali. Terima kasih ketua dan wakil. 9,5. Aku tuh salut deh sama Vincent sama orang, karena mereka bisa memberikan semua waktunya mereka untuk tiap departemen tanpa adanya, ya mungkin ada lah ya kesetimpangan atau nggak rata gitu ya, tapi mereka tuh udah oke banget, udah responsif sekali, udah sangat membantu. Ya 7 karena mungkin sedikit tidak terawasi ya, dari Departemen Pengembangan SDM sendiri itu sedikit tidak terawasi sama pemimpin gitu, jadi sedikit kurang lah kayak gitu. 8 karena mereka sangat membantu departemen eksternal. Dari aku 9 karena menurut aku selama menjalani periode BEM ini dari Arnika Selaksa, pemimpin aku selalu menyokong banget dan mendampingi aku ketika aku sedang melakukan kegiatan atau aku butuh untuk didampingi. Vincent dan Torang sejauh ini sudah cukup hadir, sudah sangat hadir, sudah sangat membantu kami, sudah sangat menuntun kami, sudah sangat menjawab semua pertanyaan yang belum terjawab, dan sudah membimbing kami sejauh ini. Aku bisa menilai Vincent dan Torang sebanyak 10. Rating dari departemen untuk pemimpin 8/10 karena masih pemimpin sendiri juga sering membantu kita juga, sering membantu mengarahkan, karena mungkin nilai sisanya 2 itu karena mungkin komunikasinya aja yang agak susah juga, jadi seperti itu. Nilai 10 karena pemimpin kami suka mengingatkan kalau ada yang terlupa ataupun terlewatkan. Habis itu kebetulan pemimpin kami suka desain, jadi dia suka memberikan masukan-masukan kalau desain kami kurang bagus ataupun kalau kami lagi nggak ada inspirasi. 9. Jujur aku di kabinet ini tuh puas banget karena aku bener-bener belajar banyak hal di kabinet ini. Aku kayak sering banget ditarikin sama Kak Vincent, kayak kemarin juga ada eventnya APNS itu, terus aku juga kadang kayak apa-apa ke Ica. Jadi kayak aku juga sebagai PPH sebenarnya aku nggak bisa mengevaluasi, tapi di situ BPH lain tuh kayak Kak Torang,
Kak Vincent, Kak Putri, Kak Peti itu tuh bener-bener ngajarin aku sebagai PPH gimana caranya buat mengevaluasi suatu program, ngasih tahu yang baik dan ngasih tahu yang kalau itu tuh salah gitu. 9/10 karena aku merasa happy banget berada di sini, tapi capeknya juga kerasa banget. 8 deh. Wah sih, karena mungkin kita enjoy juga sama job desk kita masing-masing. Maksudnya di Humas juga aku enjoy, terus juga temen-temen juga kayak mungkin berat juga, cuman masih bisa dihandle gitu. Jadi kayak puas aja sih. 9,8. 0,2-nya kemana? Mungkin apa ya? Mungkin itu karena sedikit swag-swag kecil ya antara departemen lain gitu. Ya overall fine aja, cuma ya karena masalah-masalah kecil yang masih bisa diperjuangkan, diperbaiki, bisa jadi 10. 9, karena aku nyaman sama departemenku, sama anak-anakku, sama anggota departemenku, dan juga nyaman sama anggota-anggota BEM yang lainnya, bisa diajak komunikasi, diajak sharing, dan juga tentunya mereka juga menerima pendapat, menerima masukan, jadi kayak enak aja gitu untuk ngobrol bareng-bareng gitu. 10 karena aku mendapatkan teman banyak. 10 karena dari Kabinet Arunika Selaksa aku belajar banyak hal banget yang tidak bisa aku temui dimanapun. Aku jujur sangat puas sekali di Kabinet Arunika Selaksa karena aku di sini bisa mendapatkan keluarga baru, mendapatkan kesempatan yang besar dalam Fakultas Psikologi, dalam andil di Kabinet Arunika Selaksa. Aku juga sangat beruntung bisa menjadi bagian dari Kabinet Arunika Selaksa. Selain puas dan selain bersyukur, selain berbahagia di Kabinet Arunika Selaksa, ini adalah pengalaman pertama kali aku menjadi kadep dan menjadi ketua konvergen. Jadi ini adalah suatu pengalaman yang sangat berharga, dan terima kasih untuk teman-teman semua karena sudah mempercayai aku. 10 karena bisa bergaul dengan teman-teman yang baru, terus bisa akrab dengan teman-teman yang lain juga. Terus kita juga belajar banyak dari BEM sendiri, dan tentunya menambah relasi juga, dan nyaman berada di lingkungan BEM sendiri. Saya kasih nilai 10 karena pada kabinet ini saya belajar banyak hal, mulai dari tools-tools untuk mengedit video atau foto, kemudian belajar tentang desain, kemudian videografi. Mungkin sesuatu yang perlu diperbaiki dari kabinet ini itu bisa respect each others gitu sih. Terus juga kita mengambil situasi atau kondisi itu positifnya aja gitu. Negatifnya oke lah sekali-sekali, tapi mending kita melihat dari sisi positifnya aja gitu, dan lebih bisa mendengarkan satu sama lain. Itu aja sih. Mungkin dari hal kecil aja ya, yang perlu diperbaiki itu untuk bisa lebih appreciate orang atau menghargai orang. Mungkin dari hal-hal kecil, mungkin ketika kita ketemu kita respect satu sama lain, terus juga bisa kayak lebih mendengarkan ketika teman-teman departemen yang lain lagi misalnya kayak memaparkan progres prokernya kayak gitu, mungkin lebih bisa lebih bisa peduli, lebih bisa care. Ini tuh departemen ini tuh sampai mana sih progresnya kayak gitu. Kalau untuk secara keseluruhan sih aku merasanya sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau untuk diperbaiki mungkin aku mikir ke pemimpinnya aja sih. Mungkin jangan cuma fokus ke satu hal aja atau fokus ke acara-acara yang mungkin gede banget gitu, tapi bisa fokus ke departemen-departemen lain yang sebenarnya tuh pekerjaannya lebih ringan gitu. Jadi semuanya tetap diawasi lah, tetap dalam pemantauannya kayak gitu. Mungkin caranya berprogres aja sih, lebih ditata kembali. Untuk kabinet kedepannya, yang paling penting adalah mempertahankan kinerja Kabinet Arunika Selaksa yang sekarang sih, itu yang paling PR buat aku, karena mempertahankan akan lebih sulit daripada merubah gitu. Mungkin lebih ke komunikasinya untuk lebih ditingkatin, lalu buat kepeduliannya antar anggotanya juga supaya saling mengingatkan dan saling membantu. Terus sama
kekompakannya, karena dilihat untuk yang saat ini belum terlalu kompak, mungkin kedepannya bisa menjadikan evaluasi dan pelajaran untuk lebih menjadi kompak lagi. Mungkin kekompakannya, karena kadang itu saat ada anggota BEM lain yang meminta partisipasi anggota BEM, masih dikit yang berpartisipasi, jadi masih kurang kompaknya, itu sih menurutku. Jujur kalau keluh kesahnya itu aku karena biasa ngitung uang jadi ya nggak ada. Cuman aku karena anaknya nggak boleh pulang malam, nggak boleh terlalu pulang malam, jadi kayak aku itu agak sedikit kalau dirabas-rabas itu aku agak sedikit was-was. Aduh ini rabasnya sampai jam berapa ya? Aku nggak bisa tuh lebih dari 8:30 takutnya. Karena rumahku jauh juga, jadi aku kayak kalau udah 8:30 pasti aku dicariin sama mamaku. Dek, ini udah 8:30, nanti kamu saya jam berapa gitu. Jadi kayak keluh kasahnya aku nggak bisa pulang malam gitu aja sih. Keluh kesahnya cuma kayak kok nggak ada yang respon sih ke di grup, paling gitu doang. Tapi besar juga kalau udah ketemu udah balik lagi kayak awal, udah kayak biasa-biasa aja. Cuma kayak kecil-kecil gitu di chat, ya dijawab. Terus misalkan mau promote event ke grup-grup masing-masing angkatan juga kadang lelet juga. Tapi kalau misalnya ketemu kita juga gercep gitu. Kalau misalkan lagi lagi rapat offline gitu atau kita lagi ngelakuin sesuatu secara offline gitu, kita cepet gitu kerjanya langsung bagi-bagi tugas. Cuma tadi aja sih, cuma kalau misalkan di chat itu kadang kurang responsif gitu. Kalau keluh kesah yang banget sih nggak ada. Mungkin beberapa kendalanya mungkin karena dari Departemen Pengembangan SDM sendiri kan megang UKM-UKM yang ada di Fakultas Psikologi ya. Itu mungkin kekurangannya hanya karena banyak proposal yang masuk secara barengan, jadi mungkin agak pusing di bagian situ aja sih. Cuman sejauhnya sih aman kayak gitu. Lalu menurut saya memang di Convergen ini ada beberapa masalah, ada beberapa halangan, rintangan, dan beberapa problem. Tapi sejauh ini kami bisa mengatasinya dengan baik karena saya tentu saja tidak sendiri di sini. Saya punya semua teman-teman kepanitiaan saya juga punya semua teman-teman yang ikut terlibat dalam Convergen ini. Jadi saya merasa sejauh ini saya dan teman-teman bisa melewati semua halangan dan rintangan. Karena kami juga punya moto, bekerja layaknya keluarga. Halo, nama aku Ardina dari kelas 02 angkatan 2022. Nama aku Calvin Valen Lawrence dari angkatan 2022. Aku Caca dari angkatan 21. Aku Ardo dari psikologi angkatan 2020. Aku VDN Vea Putra, teman-teman bisa panggil aku VH. Aku sebagai ketua BEM SU atau BEMU di Sugio Pranoto Catholic University. Oke, perkenalkan semuanya, saya Barto, Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Psikologi SU. Kalau menurut aku sendiri, BEM kali ini tuh ramai banget. Karena sebagian besar itu aku kan kenal. Terus habis itu kayak setiap ada informasi gitu tuh pasti aku dapat infonya gitu loh, karena sekeliling kan anak BEM, jadi aku kayak rasa ikut update gitu loh. Dan kegiatan BEM menurutku seru-seru banget sama inovatif gitu. Terus dari Instagram juga aktif banget kan, itu cukup mewarnai feeds Instagram gitu deh. Menurutku udah cukup oke ya, karena dari kinerjanya itu juga udah kelihatan karena sudah terlaksana juga gitu. Menurutku overall mungkin sudah sesuai ya beberapa, dan aku juga ngelihat kayak teman-teman BEM itu bisa menjamah anak-anak psikologi. Kayak mungkin sekarang lebih kelihatan ya kalau misalnya open rekrutmennya gimana-gimana, terus lebih menjangkau lagi ya, lebih friendly lah, lebih friendly sama teman-teman yang bukan apa-apa di fakultas gitu. Oke, kalau menurut aku di BEM Fakultas Psikologi periode yang kali ini, aku melihat lebih banyak inovasi dan pengembangan. Dari segi yang pertama, program kerja yang ditawarkan pastinya. Mungkin kalau teman-teman familiar dengan sebutan kepanitiaan gitu ya, lebih banyak kepanitiaan yang ditawarkan. Acara-acaranya juga yang dibentuk sangat menarik, lebih banyak mungkin dibandingkan periode yang sebelumnya. Dan yang kedua dari nama kabinetnya pun juga berbeda. Dan yang kedua dari nama departemennya mungkin ada beberapa yang baru aku dengar
gitu. Karena dari periode sebelumnya aku tidak pernah mendengar nama departemen itu gitu. Mungkin seperti ekonomi kreatif kayak gitu-gitu ya. Aku juga belum pernah mendengar gitu sebelumnya. Jadi inovasi dan pengembangannya cukup oke gitu dari segi acara maupun nama-namanya gitu. Sebenarnya Arunika Laksa ini kan matahari ya tadi pengertiannya. Nah, ketika aku melihat BMF ini bergerak itu mereka seperti matahari, emang benar matahari. Mereka itu representasi dari anak kecil yang pengen belajar apapun itu. Tapi ketika mereka itu mendapatkan arahan dan mereka harus seperti apa, jadi tujuannya jelas juga, mereka itu bisa lebih all out gitu loh ke mahasiswa. Jadi program-programnya emang all out semua gitu sejauh ini. Oke, jadi mungkin basicnya juga sebagai aku mahasiswa psikologi dan aku ikut Ormawa selama 3 tahun ini, aku melihat BMF psikologi periode ini juga lumayan banyak peningkatan, salah satunya terkait keterhadiran dari BMF ke antara mahasiswa itu sendiri. Beberapa kali dari awal periode hingga tengah periode aku mengamati banyak kegiatan BMF yang juga melibatkan mahasiswa-mahasiswa psikologi yang lainnya, seperti dalam masalah aspirasinya atau mungkin keinginan-keinginan dari mahasiswa itu berusaha didengar oleh BMF, dan itu jarang banget aku dapati dari BMF yang lain atau BMF sebelumnya seperti itu. Oke, kalau ditanya sudah sesuai atau belum, saya sih merasa progres teman-teman sudah ke arah yang benar gitu ya. Tentu selalu ada ada koreksi ataupun ada evaluasi yang harus dilakukan, tapi secara umum saya merasa teman-teman BEM periode sekarang ini udah sesuai dengan nama kabinetnya Arunas Laksa ya, Arunikas Laksa, luar biasa gitu ya, bahwa maknanya pun kalian membawa sebuah cahaya yang baru pagi hari gitu kan, sebuah hal yang bagus menurut saya, dan secara makna sih sudah sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan. Tapi ya pasti karena teman-teman ini saya anggap sebagai pengurus BEM yang merintis dari awal setelah kita pandemi gitu ya. Jadi teman-teman pun saya rasa tetap harus banyak mengevaluasi dan terus meningkatkan apa yang sudah baik sekarang ini. Oke, aku ikut UKM basket. Kalau di psikologi aku ikut UKM namanya Sunrise. Mungkin kalau teman-teman nanti cek gitu ya di Instagramnya Sunrise Unika, aku di situ menjadi kepala divisi programming. Aku panitia enggak, tapi aku volunteer di Sci40. Contohnya kayak misalkan kalau kita lagi basket, kita divideoin, terus kita dilaporkan juga ke BEM gimana kegiatannya kita selama basket itu gitu. Kalau aku jujur dari UKM ku sendiri cukup merasakan kehadiran BMF sih, karena kan kami UKM itu kan memerlukan bantuan mungkin dari segi legal drafting, lalu proposal ketika kami mengajukan surat-surat kepada fakultas khususnya, kami merasa cukup terbantu dengan adanya BEM Fakultas Psikologi gitu, karena ya prosesnya juga sekarang lumayan cepat kayak gitu ya, dan tidak ada halangan-halangan yang serius menurut saya. Jadi saya cukup merasakan kehadiran BEM Fakultas Psikologi. Menurutku sejauh ini berjalan cukup baik ya. Dari persiapannya juga udah cukup oke. Kemarin kita ke SLB-nya, teman-teman udah menyiapkan dengan baik. Kita udah mempelajari sedikit tentang bahasa isyarat, tapi menurutku di yang kedua itu sepertinya masih kurang persiapan. Nggak tahu ini kurang persiapan atau gimana, tapi aku melihatnya kayak terlalu kelabakan. Teman-teman panitia terlalu kelabakan, terus yang volunteer juga itu kita bingung kita harus ngapain gitu. Tapi overall oke sih, acara-acaranya berjalan cukup lancar, ngundang teman-teman dari banyak pihak lah yang berkaitan dengan ABK. Jadi keren. Kesan-pesannya menurutku seru banget, terus kekeluargaannya itu top, karena aku yang di luar BEM aja aku ngerasain kekeluargaannya kalian gitu di BEM kayak gimana. Jadi Loki pengen join juga, tapi gak tahu deh buat kedepannya nanti. Pesan-kesannya lebih semangat untuk periode ini, terus kesannya udah cukup baik sih. Mungkin semoga teman-teman tetap semangat
teman-teman harus bisa mempersiapkan lebih baik lagi segala kegiatannya. Menurutku kegiatan dari teman-teman itu udah oke banget, persiapan dan eksekusinya aja yang harus diperhalus lagi. Kalau kesan pesanku, aku melihat orang-orangnya ya gitu ya. Aku merasa benar-benar menerapkan kata joyful, gitu sih kesan pesanku. Karena jujur aku pernah berdinamika sama teman-teman BEM fakultas juga. Waktu itu kami dari Sunrise sempat berdinamika bersama, dan aku melihat bahwa orang-orangnya sangat antusiasnya tinggi dan orang-orang yang sangat aktif dalam berorganisasi. Jadi aku rasa Arunika Selaksa dari segi nama maupun performa itu selaras. Jadi oke banget lah. Sebenarnya kesannya, selain mereka itu pengen belajar lebih banyak lagi, mereka itu energik pol. Jadi aku merasa ketika mereka itu membawakan event, mereka tuh selain all out ya bisa membawakan suasana itu beneran oke, ini tuh event kita, ini tuh psikologi gitu. Lalu pesannya untuk BMF di periode ini, terus semangat karena kekeluargaan kalian beneran jos banget. Jangan lupa satu jiwa karena kita psikologi satu. Oke. Kesannya alhamdulillah dari tahun ke tahun BMF psikologi itu kan lumayan progresif, dan di tahun ini aku benar-benar merasakan BMF psikologi itu sudah bukan sebuah event organizer aja, tapi memang menjadi salah satu organisasi mahasiswa untuk mahasiswa itu sendiri. Dan pesannya mungkin yang pertama, terima kasih untuk BMF psikologi karena sudah hadir di antara mahasiswa. Tetap semangat untuk melayani mahasiswa psikologi itu sendiri, dan jangan malas untuk evaluasi dan terus berprogres seperti visi besar kita yang ada di Ormawa Universitas dan Ormawa Fakultas. Kalau kesan saya sih mungkin terkait dengan jawaban saya sebelumnya ya. Kalau kesan saya sih, saya merasa teman-teman BEM di periode ini di bawah kepemimpinan Vincent dan wakilnya Torang itu penuh dengan ide, penuh dengan kreativitas, yang mana terkadang mungkin belum ada sebelumnya, sehingga kita perlu waktu untuk mencerna dan memikirkan ini sebenarnya realistis atau tidak gitu. Tapi saya akui sebagai orang muda, teman-teman semuanya ini itu modal yang bagus, penting banget kreativitas dan ide teman-teman untuk memajukan kemahasiswaan di Fakultas Psikologi ini. Itu kesan saya sih dari kepengurusan BEM tahun ini. Kalau pesan sih apa ya? Pesan saya mungkin teman-teman di tengah kreativitas dan ide-ide baru, ide-ide liar dalam tanda kutip gitu ya, yang teman-teman miliki, mari kita bersama-sama untuk saling menjaga, saling mengingatkan supaya ide-ide tadi itu bisa benar-benar menjadi sesuatu yang baik, terwujud jadi sesuatu yang baik, tidak justru menjadi backfire, menjadi sesuatu yang buruk buat teman-teman maupun kita semua gitu ya. Jadi mungkin kita harus lebih lebih bersinergi lagi, lebih saling koordinasi supaya kita bisa memastikan hal baik yang terjadi dari ide-ide kreativitas teman-teman semuanya. Itu sih dari saya. Ya kalau kesannya itu ya kalau misalkan kita berhubungan sama orang lain sih ya komunikasi. Tapi sejauh ini ketika kita mau klarifikasi kayak menjelaskan kok kita dulu kayak gini, kenapa nggak ngabarin, ya semuanya baik-baik aja gitu. Tapi sejauh ini mantap panitianya. Alhamdulillah sejauh ini justru BMF psikologi lumayan suportif, nggak kalah suportifnya kayak BMF yang lain. Jadi ya kami yang ada di BEM SIU atau BEMU, kita ngerasa lumayan terbantu dengan banyaknya insight dari BMF psikologi ke ranah universitas. Oke, banyak banget tantangan ya kalau mau bicara soal tantangan ya. Terutama saya harus menyesuaikan diri dengan kreativitas dan imajinasi teman-teman yang harus saya akui menarik banget gitu ya, bagus banget. Tapi terkadang saya sebagai WDKA itu kan harus menyesuaikan atau bukan mengerem sih, tapi setidaknya mengarahkan teman-teman supaya ide kreatif teman-teman, imajinasi teman-teman itu tetap berada pada jalur yang benar. Nah itu yang menurut saya tantangan terbesarnya. Tapi satu hal yang saya akui dari teman-teman BEM di periode ini, ide-idenya menarik banget, kreatif banget, dan semoga di waktu yang tersisa ini kita bisa sama-sama mewujudkan itu sehingga dampaknya ke mahasiswa psikologi pun semakin terasa dan semakin besar. Keren. Kalau dari aku rate-nya 9
karena BEM ini menurutku seru banget dari periode kemarin. Mungkin ratingnya 8 ya, karena kita kan juga manusia, ada trial and errornya, mungkin masih ada beberapa miss-nya dalam melaksanakan atau mengeksekusi kinerja-kinerja di dalam BEM gitu. 8,5/10. Oke, kalau untuk keseluruhan aku rating 8/10. Kalau menurut aku mungkin 8 itu angka yang di atas KKM gitu ya, tetapi mungkin masih ada yang perlu diperbaiki, tetapi untuk saat ini kinerjanya sudah oke dan dipertahankan aja. 8,5/10. Alasannya sebenarnya dari beberapa proker yang senat temani, dari RKH sama RKT yang ada itu karena baru satu event RKT tuh yang ada, tapi udah ada beberapa event yang memang sudah BMF lakukan gitu loh. Jadi kayak ibarat kata tuh ini baru setengah jalan, jadi 8,5 dulu gitu. BMF psikologi ke BEMU itu bisa dibilang 8,5/10. Karena masih tengah periode dan sejauh ini memang masih ada banyak hal yang disupport sama BMF. Jadi berapa? 8,5/10 berarti 1,5-nya itu ke lain-lainnya. 9, puas banget. 8/10. Karena beberapa kegiatan menurutku kayak masih tergesa-gesa gitu loh persiapannya. 9,8. Karena gak tau kenapa ya, aku pertama kali lihat kabinetnya Arunika Selaksa ini ketika Sertijab itu kayak oke, aku harus percaya sama sekian anak ini. Seberapa puas karena ini juga masih tengah periode dan masih banyak evaluasi yang harus sama-sama dikaji kembali, itu mungkin di angka 8/10. Dari 0 sampai 10 saya kasih BEM periode ini di angka 8. Sisanya adalah proses kita gitu ya, kekeliruan, hal baru yang kita pelajari, baik kekeliruan dari teman-teman maupun dari saya gitu. Jadi nggak ada yang sempurna, ada miskom, ada ide-ide yang kayaknya kurang cocok atau kurang bisa dilakukan, nah itu di angka 2-nya. Tapi secara umum sebagian besar mayoritas kegiatan teman-teman itu keren dan luar biasa. So 8 buat teman-teman semuanya. Semoga bisa jadi 9,5 di akhir periode teman-teman nanti. Oke, kata untuk kabinet BEM Arunika Selaksa sendiri, Putanina. Hebat. Trembo. Kacau. Edan banget. Semangat. Semangat ya. Progresif. Satu kata buat BEM periode ini seperti kebiasaan saya, mantap. Makasih ya Pak. Oke, terima kasih.